Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 121. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah berhasil membuka kristal itu, Mu Chen pun mulai membuka matanya. Dia bisa melihat jika di bawah tubuh abadi matahari agung ada sebuah cahaya keemasan yang begitu menyilaukan. Mu Chen mulai mengarahkan tatapan ke atas dan dia bisa melihat jika serangan yang Qin Ling layangkan sebelumnya sudah mulai menutupi tubuh abadi matahari agung miliknya. Melihat hal ini, Mu Chen memutuskan untuk membuka segel tangannya hingga cahaya keemasan itu mulai menyebar. Tangan Mu Chen secara perlahan juga mengepal. Cahaya keemasan mulai berkumpul di sana. Perlahan namun pasti hal itu berubah menjadi kristal berwarna emas yang melilit tubuh abadi matahari agung. Setelah siap, Mu Chen memutuskan untuk segera melayangkan serangan itu pada Qin Ling. Ketika serangan bertabrakan, tidak ada suara ledakan yang dihasilkan. Namun hal ini justru membuat cahaya keemasan bisa menembus serangan dari Qin Ling. Menyaksikan situasi ini, Qin Ling jelas menjadi panik. Bahkan tak lama pemuda itu mengeluarkan seteguk cairan berwarna merah. Jelas setiap orang yang menyaksikan pertarungan ini tidak paham dengan tubuh Dharma yang dimiliki oleh Mu Chen. Mereka hanya tahu jika tubuh Dharma itu tampak langka dengan kekuatan yang mengerikan. Qin Ling masih bisa melihat apabila Mu Chen ingin melayangkan serangan kembali dari tubuh abadi matahari agung miliknya. Menyaksikan hal seperti ini dengan cepat, Qin Ling membentuk segel di tangannya, mengaktifkan tubuh iblis petir hingga membentuk sebuah perisai petir raksasa. Serangan Mu Chen semakin lama semakin dekat. Hal itu membuat Qin Ling bisa tahu seberapa kuat serangan ini, dan dia yakin jika serangan tersebut tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Ketika Qin Ling ingin menghindar, serangan dari seorang Mu Chen pun sudah menghantam tubuh iblis petirnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangan Mu Chen kali ini benar-benar membuat Qin Ling didorong pada posisi terendah. Tak berapa lama tubuh iblis petir juga mulai retak dan akhirnya hancur lebur. Hal itu jelas membuat mereka semuanya terkejut karena sosok Qin Ling benar-benar telah dikalahkan oleh Mu Chen. Di bawah tatapan mata orang-orang penting di alam Daluo, mereka yakin jika Mu Chen akan menjadi orang yang luar biasa di alam Daluo hanya dalam waktu yang dekat. Bahkan saat ini tidak ada dari mereka yang berani meremehkan kekuatan Mu Chen lagi. Kemenangan ini membuat Mu Chen cukup senang hingga secara perlahan dia membentuk segel di tangannya dan menarik kembali tubuh abadi matahari agung untuk masuk ke dalam dirinya. Mu Chen pun memutuskan untuk mengalihkan pandangan ke sisi atas dan dia bisa melihat jika pertarungan antara Qin Tiangang melawan Jiu Yu masih belum berakhir. Mu Chen juga mulai memprovokasi Qin Tiangang jika dirinya telah berhasil mengalahkan Qin Ling saat ini. Mendengar kata-kata itu jelas membuat Qin Tiangang mulai marah. Bahkan dirinya mulai merasa kewalahan ketika menghadapi Jiu Yu. Para pasukan dari 100 pertempuran perlahan mulai menghentikan serangan pada pasukan istana Jiu Yu karena mereka tahu jika situasi ini sudah tidak menguntungkan. Qin Ling saat ini sudah berada di bawah kendali dari Mu Chen, sedangkan Qin Tiangang juga terlihat tidak bisa mengalahkan Jiu Yu. Bahkan beberapa orang sudah mulai melarikan diri dari tempat ini. Namun para pasukan dari alam Daluo tidak membiarkan hal itu terjadi. Dari kejauhan, Qin Tiangang mulai berteriak marah dan melayangkan serangan pada Jiu Yu. Hal ini berhasil membuatnya harus terpental cukup jauh. Tapi dia memanfaatkan keadaan ini untuk mendekati Mu Chen. Sementara Mu Chen yang menyaksikan adegan itu langsung membalas hingga membuat Qin Tiangang terpental mundur. Karena melakukan serangan, Mu Chen sebelumnya melepaskan Qin Ling hingga akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Qin Tiangang untuk membawanya pergi. Setelah kepergian dua orang tersebut, Jiu Yu memutuskan untuk pergi ke sisi dari Mu Chen dan bertanya apakah kau baik-baik saja. Mu Chen hanya tersenyum hingga akhirnya dia mengatakan, sekte iblis petir sekarang menjadi milik kita. Pertempuran ini pada akhirnya telah berakhir. Istana Jiu Yu sekarang hanya akan mengambil alih gunung iblis petir. Sementara untuk sisanya, dia akan serahkan pada pasukan yang lainnya. Jiu Yu pun segera memutuskan untuk mengajak Mu Chen
serta Tang Bing menuju gudang harta karun. Karena Jiuyu yakin di dalam tempat itu akan ada begitu banyak sumber daya serta cairan spiritual tertinggi yang tersimpan. Tidak butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai di depan pintu dari gudang harta karun. Dan dengan cepat Jiuyu melambaikan lengan bajunya hingga sebuah formasi spiritual yang melindungi gudang itu pun hancur lebur. Saat gudang itu terbuka, Mu Chen dan juga yang lainnya bisa melihat aliran cairan spiritual tertinggi yang sangat banyak. Mu Chen jelas tahu jika cairan spiritual tertinggi hanya menghilang sebagian. Tang Bing yang menyaksikan hal seperti ini jelas merasa begitu senang, karena mulai hari ini mereka tidak perlu menderita lagi. Mu Chen memutuskan untuk terus berjalan masuk. Ketika sampai di ujung dari gudang ini, dia menemukan sebuah kotak kristal yang berisi sebuah gulungan dengan cahaya berkilau. Mu Chen mengambilnya dan dia bisa melihat jika gulungan itu berisi tentang tubuh iblis petir. Menyaksikan hal ini, Mu Chen tidak tertarik karena dia tahu jika tubuh dewa petir miliknya lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh iblis petir. Mu Chen pun mengedarkan pandangan ke segala sisi sebelum akhirnya terarah pada sebuah gulungan bambu yang nampak biasa-biasa saja. Ketika mengambil gulungan itu, Mu Chen bisa menyerap informasi yang ada di dalamnya. Dan dia tahu jika gulungan ini sebenarnya adalah teratai petir iblis hati. Dan Mu Chen juga paham benda ini cukup mirip dengan artefak peledak. Namun kekuatan ledakan yang ada beberapa tingkatan, sehingga membuat Mu Chen begitu tertarik padanya. Namun Mu Chen cukup heran, senjata terkuat ini kenapa tidak digunakan oleh anggota dari sekte iblis petir. Dan Mu Chen yakin jika itu pasti ada hal yang membuat sekte iblis petir tidak mampu menggunakan benda ini sebagai serangan. Di sisi lain, Jiuyu memutuskan untuk segera menemui Mu Chen. Melihat gulungan itu, Jiuyu tahu beberapa informasi dan dia segera menjelaskan pada Mu Chen jika benda seperti ini sebenarnya belum disempurnakan. Mendengarkan kata-kata itu, Mu Chen mulai yakin jika para anggota dari sekte iblis petir pasti belum menemukan keberadaan dari petir iblis hati Netherworld. Melihat hal ini jelas Mu Chen menjadi yakin jika petir itu sangatlah langka. Dan Jiuyu mengajak Mu Chen untuk beristirahat sejenak sebelum besok mereka pergi ke jurang iblis petir. Mereka pun mulai berjalan keluar. Di depan pintu, wajah dari Tang Bing begitu terlihat bahagia. Gadis cantik ini mengatakan jika ada sekitar 130.000 cairan spiritual tertinggi, belum dengan senjata serta alat-alat lainnya yang telah didapatkan. Jiuyu dan juga Mu Chen merasa cukup senang karena satu demi satu masalah dari istana Jiuyu berhasil mereka selesaikan. Setelah beristirahat selama 1 malam penuh, Jiuyu dan juga Mu Chen memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan ke arah jurang iblis petir. Sesampainya di atas dari jurang itu, Jiuyu dan juga Mu Chen bisa merasakan betapa kuatnya petir yang terkandung di dalam jurang. Target Mu Chen kali ini bukan hanya untuk mendapatkan petir iblis bumi, melainkan untuk mendapatkan petir iblis hati Netherworld. Karena dia yakin jika berhasil mendapatkan benda itu, mungkin tetap tidak akan bisa digabungkan dengan mudah bersama dengan energi spiritual dan juga api abadi yang sudah ada di dalam tubuhnya. Tapi Mu Chen yakin jika dia bisa menggabungkannya, maka orang dengan energi spiritual biasa tidak akan bisa menandinginya. Mu Chen kali ini mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menemukan petir iblis hati Netherworld. Dia mulai pesimis karena sekte iblis petir yang berada di wilayah ini selama bertahun-tahun saja masih tidak bisa menemukannya. Bagaimana dengan dia nanti? Melihat kegelisahan Mu Chen, Jiuyu mencoba untuk menenangkannya. Dan dia yakin jika mereka mencoba pasti akan ada hasil yang cukup memuaskan. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tak berapa lama, mereka mulai berubah menjadi seberkas cahaya yang kemudian masuk ke dalam jurang iblis petir. Mereka berdua masuk dengan kecepatan tinggi. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin lambat pula kecepatan itu.
Jiuyu dan juga Mu Chen mulai menyadari jika kekuatan dari petir semakin dahsyat ketika mereka mendekati dasar jurang. Mu Chen dan juga Jiuyu memutuskan untuk berhenti sejenak sebelum akhirnya Mu Chen mulai mengeluarkan bola-bola bercahaya di ujung jarinya. Saat ini mereka bisa melihat jika di sekitar dari jurang ini terdapat lubang-lubang berwarna hitam yang menghasilkan banyak petir. Mu Chen yakin jika ini adalah petir iblis bumi. Ketika bola milik Mu Chen bercahaya, petir itu seakan menyaksikan adanya penyusup hingga menyerang Mu Chen bersama dengan Jiuyu secara tiba-tiba. Melihat serangan ini, Mu Chen jelas tidak panik karena dengan cepat Jiuyu mulai membuka sebuah perisai yang terbuat dari api ungu. Petir itu seakan cepat menyerang Mu Chen dan juga Jiuyu, namun seluruh serangan itu bisa dengan mudah dibakar oleh api ungu. Jiuyu segera meminta pada Mu Chen untuk melihat ke bagian bawah. Di sana, Mu Chen pun bisa menyaksikan adanya jurang yang begitu dalam dan gelap. Dasar jurang ini adalah sebuah lautan petir yang begitu mengerikan, bisa terlihat dengan jelas. Mu Chen mengetahui apa alasan dari sekte iblis petir tidak bisa menemukan petir iblis hati Netherworld selama ini. Dia yakin jika Qin Tiangang tidak pernah berani memasuki lautan petir sebelumnya. Jiuyu yang melihat hal ini langsung berkata, sepertinya kita ingin menemukan petir iblis hati, maka tidak ada cara lain selain menyelam ke dalam lautan petir itu. Mu Chen pun masih terus memperhatikan jurang ini tanpa berniat untuk masuk terlebih dahulu. Tak lama kemudian Mu Chen segera meminta izin pada Jiuyu untuk mengajak pasukan istana Jiuyu demi berlatih di dalam jurang petir. Jiuyu yang mendengarkan hal seperti ini jelas terkejut karena jurang petir adalah tempat yang sangat berbahaya bagi para pengawal Jiuyu. Mu Chen dengan cekatan mulai menjelaskan jika para pengawal Jiuyu berhasil mengembangkan tubuh dewa petir, maka hal itu akan membuat semangat juang yang ada jauh lebih besar dan juga kuat dari sebelumnya. Mu Chen juga yakin jika mereka bisa melakukan hal ini, maka pasukan dari istana Jiuyu akan menjadi yang terbaik di alam Daluo. Jiuyu pun mulai merenung sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Secara perlahan dia mulai menyadari apa tujuan Mu Chen melakukan hal ini. Tanpa menunda-nunda lagi, Mu Chen memutuskan untuk keluar dari dalam jurang itu dan bergegas memanggil para pasukan untuk berlatih. Tak berapa lama, Mu Chen dan juga pasukan telah masuk ke dalam 3.000 kaki dari jurang. Di sana Mu Chen meminta mereka semuanya berhenti dan juga berlatih di tempat ini. Mendengarkan kata-kata tersebut, Qiusan dan juga yang lainnya pun langsung tercengang kaget. Namun mereka juga bersyukur karena memiliki komandan yang begitu baik hingga mau mengajari mereka langsung mengenai tubuh dewa petir. Setelah memberikan kepingan giok dari tubuh dewa petir, Mu Chen memutuskan untuk masuk jauh lebih dalam demi mencari petir iblis hati Netherworld. Tidak lama kemudian Mu Chen telah bertemu dengan Jiuyu kembali. Mereka mulai menatap lautan petir yang berada di bawah sana dengan tenang. Meskipun lautan petir itu sangatlah tenang, namun mereka yakin jika pasti ada bahaya yang telah menunggu. Keduanya memutuskan untuk mulai masuk bersama-sama. Dan ketika baru saja masuk ke lubang kejut, ini telah muncul dengan cara yang cukup mengerikan. Namun mereka masih tetap memaksa untuk masuk ke dalam lautan petir itu. Setelah memasuk dalam jarak yang cukup jauh, Mu Chen dan juga Jiuyu masih tidak merasakan adanya fluktuasi dari petir iblis hati Netherworld. Melihat hal ini, Jiuyu khawatir jika mereka terus memaksa masuk, maka tidak akan bisa menahan gelombang petir itu lagi. Mu Chen mulai memikirkan sebuah cara yang lebih efektif untuk bisa segera menemukan benda tersebut. Dengan cepat Jiuyu berkata jika mereka bisa memblokir gangguan petir iblis bumi, maka pencariannya akan jauh lebih mudah. Mendengarkan hal seperti ini, alis dari Mu Chen pun langsung berkerut. Dan Mu Chen tahu mungkin dia bisa mengandalkan petir iblis bumi ini sebagai perantara. Mu Chen juga yakin jika hal itu akan sulit untuk dilakukan. Setelah berpikir keras,
dia tidak memiliki cara lain selain mencoba menggunakan tubuh dewa petir miliknya. Dengan cepat Muchen mulai menghilangkan perisai dari api ungu, sehingga petir-petir itu dengan cepat menyerang tubuhnya. Namun siapa sangka jika rencana Muchen kali ini gagal, petir-petir itu justru menyerang dengan begitu kuatnya dan melukai tubuh Muchen. Menyaksikan adegan ini, Jiuyu memutuskan untuk mendesak api abadi ungu untuk melindungi tubuh dari Muchen. Jiuyu jelas tahu meskipun tubuh Muchen telah mengembangkan tubuh dewa petir, namun tidak semua petir akan bisa dia lawan. Muchen mulai berpikir lagi cara apa yang lebih efektif kali ini. Tak berapa lama, dia mulai teringat jika dirinya memiliki seni pengendali petir. Muchen merasa jika teknik ini mungkin akan tepat jika digunakan sekarang. Pemuda itu memutuskan untuk langsung duduk bersila sambil memejamkan matanya. Tak lama kemudian sebuah segel misterius mulai terbentuk di tangannya. Hal ini membuat petir-petir yang awalnya terus menyerang menjadi jauh lebih tenang. Jiuyu ketika menyaksikan adegan ini tidak menyangka apabila Muchen akan berhasil secepat itu. Secara perlahan Muchen pun mulai membuka matanya kembali. Melihat hal ini dia yakin apabila dia akan bisa mengendalikan petir ini sepenuhnya. Dan Muchen pun memutuskan untuk menutup matanya kembali, lalu memfokuskan pikiran pada pengendalian petir. Tak terasa, waktu sudah berjalan selama 4 hari. Selama itu juga Muchen tidak membuka mata dan terus berkultivasi. Jiuyu yang melihat keadaan Muchen mulai berpikir apakah mereka benar-benar tidak akan menemukan petir iblis hati Netherworld. Tak berapa lama Jiuyu mulai melihat wajah Muchen yang berubah tenang lalu menjadi senang. Di sisi lain Muchen mulai bisa merasakan adanya fluktuasi aneh dari satu arah. Muchen mulai meyakini jika petir itu pasti ada di sana. Namun saat Muchen memutuskan untuk menenggelamkan pikirannya ke dalam sana, dia mulai merasakan gemuruh yang membuat pikiran itu mulai hancur berkeping-keping. Sebelum pikiran itu benar-benar hancur, Muchen jelas menemukan adanya prasasti batu yang pecah yang tampak menjulang tinggi, dan Muchen memutuskan secara perlahan mulai membuka matanya. Dia menceritakan pada Jiuyu tentang apa saja yang telah dia lihat menggunakan pikirannya tersebut. Mendengarkan penjelasan seperti ini, jelas Jiuyu tidak percaya apabila Muchen hanya memerlukan waktu selama 4 hari untuk bisa menemukan petir iblis hati Netherworld. Namun Muchen juga menceritakan jika suara petir itu dengan mudah menghilangkan akalnya. Jiuyu yang mendengarkan keluh kesah seperti ini jelas tidak kaget, karena dia tahu apabila petir iblis hati Netherworld memang mengandalkan suara sebagai serangan. Muchen mulai terkejut. Dia berpikir serangan seperti apa yang akan benar-benar bisa menghancurkan petir itu. Dengan tidak sabar Jiuyu memutuskan untuk segera mengajak Muchen masuk mencari petir tersebut. Muchen langsung mengangguk kepalanya, tanda setuju. Namun dia meminta Jiuyu untuk berdiri di belakangnya agar tidak terkena serangan petir yang semakin dahsyat. Dengan cepat, Muchen menggenggam tangan dari Jiuyu dan kemudian mengajaknya menuju tempat tersebut. Mereka berdua masuk dengan begitu tenang berkat seni pengendalian petir yang Muchen kuasai. Setelah setengah hari, mereka melakukan perjalanan. Tak lama, mereka berdua mulai memperlambat gerakan karena merasakan sudah dekat dengan tempat yang Muchen lihat sebelumnya menggunakan kekuatan pikiran. Muchen dengan lembut menjelaskan jika disinilah posisi dia melihat petir iblis hati Netherworld. Meskipun keadaan di sekitar tetap tenang, namun Muchen bisa merasakan jika ada tekanan yang secara otomatis langsung mengaktifkan pertahanan diri. Tapi saat ini Muchen masih bisa merasakan adanya suara gemuruh yang terus memecah konsentrasinya. Jiuyu yang menyadari hal seperti ini pun, dia mulai mengaktifkan api abadi dan menyalurkannya pada Muchen. Hal ini cukup efektif untuk mengembalikan kesadaran dari Muchen dan menutupi suara petir yang bergemuruh. Jiuyu meminta Muchen untuk mengaktifkan pertahanan api abadi yang ada di dalam tubuhnya. Muchen menganggukkan kepalanya dan mulai membuka segel di tangan.
Lautan tertinggi yang ada di dalam tubuh Muchen pun bergejolak hingga memanggil api abadi ungu hitam untuk keluar. Setelah berhasil mengaktifkan hal seperti ini, Muchen dan juga Jiuyu memutuskan segera maju selangkah demi selangkah. Setelah beberapa langkah, Muchen berhenti menatap sebuah tempat yang ada di depan sana yang terlihat begitu gelap. Di tengah-tengah kegelapan itu terlihat sebuah cahaya abu-abu yang cukup aneh. Muchen yakin jika di depannya pasti ada yang tidak beres. Jiuyu mulai melihat ke arah pandang Muchen. Dia yakin jika di depan Muchen ada petir yang mereka cari. Muchen pun mulai mempertajam matanya. Di sana dia mulai bisa melihat adanya ular piton yang tampak sangat besar. Ketika ular itu terus bergerak, Muchen mulai menyaksikan adanya prasasti batu yang terbelah seperti apa yang telah dilihat oleh Muchen di dalam benaknya sebelumnya. Muchen segera bertanya pada Jiuyu, benda apa itu? Dengan terkejut, Jiuyu yakin jika itu adalah sutra iblis hati tertinggi. Mendengarkan kata-kata ini, Muchen mulai berpikir, apakah tempat ini adalah tempat iblis batin, kaisar petir yang telah terjatuh. Saat ini Muchen dan juga Jiuyu masih terus menatap ular piton yang terlihat begitu menakutkan. Jiuyu yakin jika ular ini pasti memiliki kekuatan setara dengan tingkat kelima. Namun mereka cukup beruntung karena ular itu tidak memiliki akal. Muchen menganggukkan kepalanya setuju. Lagi pula dia juga pernah menangani makhluk semacam ini sebelumnya. Jiuyu mengatakan pada Muchen, kita perlu menghancurkan wujudnya dulu. Aku akan bergerak terlebih dahulu, sementara kau menyusul. Muchen pun segera meminta Jiuyu untuk berhati-hati. Dia memutuskan untuk tidak bertindak saat ini juga, karena takut akan menjadi beban bagi Jiuyu. Jiuyu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ringan, dan dia mulai maju dengan tubuh yang diselimuti api berwarna ungu. Sepasang sayap hitam kali ini telah dimunculkan oleh Jiuyu sebelum akhirnya ujung dari sayap itu berubah menjadi tombak tajam yang mengandung kekuatan api ungu. Ular piton yang melihat adanya bahaya langsung menjulurkan lidahnya dan menatap Jiuyu dengan begitu tajam. Tak lama kemudian Jiuyu mulai naik ke atas ular piton itu menggunakan kepakan sayap hitamnya. Tombak yang ada pada sayap itu dengan cepat memberikan serangan pada ular piton. Melihat serangan ini, piton tersebut langsung melihat bagian atas dan membuka mulutnya lebar-lebar. Suara petir langsung terdengar dengan begitu dahsyatnya menggema di tempat ini. Tak disangka suara itu langsung membuat tombak yang dimiliki Jiuyu kini musnah begitu saja. Tubuh Jiuyu mulai gemetar karena suara petir itu. Namun dia masih cukup beruntung karena memiliki api abadi sebagai perisai. Dari arah belakang, seekor ular mulai menyerang Jiuyu kembali dengan sangat luar biasa. Hal ini membuat Jiuyu memutuskan untuk menyilangkan sayapnya hingga membentuk sebuah perisai sayap. Lalu degar! Suara ledakan terdengar begitu keras ketika ekor ular piton menabrak perisai sayap yang dibentuk Jiuyu. Serangan ular itu sekarang mulai membuat Jiuyu terhuyung ke belakang karena serangannya sangat luar biasa. Muchen ketika menyaksikan keadaan dari Jiuyu jelas tidak menyangka apabila ular piton ini akan mampu memaksa Jiuyu sampai seperti itu. Muchen kemudian mulai memikirkan cara supaya dia bisa memberikan bantuan pada Jiuyu untuk mengalahkan ular piton secepat mungkin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Cara apa yang akan didapatkan Muchen demi bisa membantu Jiuyu mengalahkan ular piton itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.